Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas pengaruh ini ya, kebijakan DHE 100% ya teman-teman ya. Jadi devisa hasil ekspor itu pemerintah akan membuat kebijakan harus ditaruh di dalam negeri selama 1 tahun. Dan ini beberapa analis menganggap bahwa ini ada yang merugikan dan juga menguntungkannya. Nah, yang merugikan tuh dari pihak mungkin perusahaan-perusahaan yang lebih banyak membutuhkan dolar ya, terutama untuk transaksi di luar negeri. Mereka jadi mungkin masih perlu nggak secepat sebelumnya ya. Tapi untuk yang lain, untuk domestik itu malah mungkin lebih diuntungkan ya, karena mereka nggak terlalu tergantung dengan dolar ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham sektor batubara dan CPO ini ya, ini kan kebutuhan dolarnya cukup besar ya. Nah, ini nanti kita lihat juga teman-teman. Dengan kebijakan seperti itu, devisa kita itu akan naik secara signifikan ya, 90 miliar dolar. Sehingga dampaknya rupiah juga akan menguat ya. Dengan rupiah yang menguat, maka kewajiban-kewajiban hutang yang biasanya dihitung dalam dolar itu pun juga akan menurun teman-teman dari perusahaan ya. Misalnya perusahaan punya hutang dalam nilai dolar itu juga menurun. Tapi kalau nanti ada kebijakan ikutan yang lebih bagus ya, misalnya otomatis nanti kan saham-saham perbankan itu kan akan naik juga ya, karena devisa akan disimpan di saham-saham perbankan di Indonesia, sehingga likuiditas perbankan semakin bagus. Nah, nanti kalau mereka membuat kebijakan mempermudah ini pinjaman atau kredit ke perusahaan-perusahaan seperti perusahaan komoditas, batubara atau CPO, itu kan berarti hal-hal yang dikhawatirkan ya, misalnya likuiditas, kemudian kemudahan dalam transaksi dengan dolar itu akan berkurang, atau apalagi bisa diantisipasi seperti itu, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi teman-teman. Nah, kalau kebijakan seperti itu apakah dia akan pengaruh ke dividen perusahaan? Saya pikir dividen itu kaitannya kan dengan kinerja ya. Kalau kinerja perusahaannya itu nggak menurun ya, dia dividennya tetap besar ya, walaupun secara arus kas mungkin masih terpengaruh ya, mungkin ketika biasanya butuh dolar tuh bisa cepat, nah sekarang butuh dolar masih beberapa, ada tahap-tahapnya. Nah, ini ada beberapa analis ini ya, misalnya ini volatilitas pergerakan batubara mulai berkurang signifikan itu ya. Harga batubara tuh diprediksi masih di atas 100 dolar ya. Jadi emiten kayak PTBA, kemudian ITMG, Adro, mungkin ini AAD ya, masih dapat berkinerja moncer setelah menghasilkan dividend yang menarik pada 2025. Jadi secara kinerja ya teman-teman, mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir ya ketika kebijakan DHE ini diterapkan betul, terus kemudian diikuti dengan beberapa kebijakan yang mengantisipasi ya, itu harusnya nggak begitu pengaruh ya terhadap kinerja perusahaan komoditas ya, tambang maupun CPO ya. Jadi kalau teman-teman mau pegang ya saham-saham yang dividennya cukup besar, itu nggak perlu terlalu khawatir. Apalagi kalau nanti dolar itu ternyata bisa lebih stabil ya, jadi pemerintah itu nggak akan terguncang ya. Selama ini kan dolar keluar terus, orang ketika dolar naik, perusahaan-perusahaan yang ekspor diuntungkan ya karena dolar naik. Berarti mereka malah tersenyum ya, ketika pemerintah malah
susah ya. Nah, itu kan kurang bagus juga. Nah, kalau dengan kebijakan seperti ini banyak yang diuntungkan, misalnya saham-saham perbankan itu jadi kuat, likuiditasnya jadi kuat, terus kemudian dolar itu juga rupiah nggak terlalu melemah ya, bisa jadi malah rupiah nanti makin lama makin kuat. Dan ketika misalnya tiba-tiba terjadi krisis gitu ya, krisis ya, pemerintah itu punya backup dolar yang lumayan besar ya, sehingga nggak terlalu terpengaruh ya, nggak seperti dulu dolar langsung apa tiba-tiba menguat tinggi dan kita dividen apa khasnya devisanya itu langsung habis ya, untuk menyetabilkan rupiah. Nah, ini beberapa sentimen akhirnya apa ya, saham-saham perbankan yang mulai bangkit teman-teman. Jadi saham-saham perbankan mulai bangkit walaupun kemarin sempat tertekan ya, di perdagangan hari Kamis ya sempat tertekan ya. Tapi setelah itu mulai bangkit nih, BRI naik 2%. BCA luar biasa ya. Ini makanya teman-teman kalau mau masuk saham-saham perbankan itu ya, kalau koreksi itu ya saat yang tepat ya. Walaupun kita nggak tahu dia mau koreksi lagi apa enggak. Tapi saat koreksi itu udah saat yang tepat kita masuk ya. BCA masuk, BRI, kemudian BNI naik 2,8. Bank Mandiri aja nih yang belum naik ya. Bank Mandiri masih tertekan ya. Tapi kayaknya sebelumnya udah naik. Oh iya, sebelumnya udah naik tinggi soalnya. Ini Bank Mandiri ini udah naik tinggi, kemudian mulai koreksi. Kalau BCA ini memang dia sudah koreksi beberapa hari ya, sehingga kalau naik itu wajar ya. Nah, ini udah mulai naik. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan teman-teman. Nah, masalah dividen kita nggak perlu khawatir ya, karena sepanjang itu kinerjanya bagus ya kita nggak usah khawatir. Nah, ini pemburu dividen wajib tahu ini saham pemerintah yang bakal beri dividen. Apalagi target pemerintah untuk dividen tahun ini kan setorannya besar ya, sehingga kalau misalnya kita pegang saham saham-saham yang ini ya berkaitan dengan BUMN, misalnya kayak PTBA, terus kemudian bank-bank BUMN gitu, Antam misalnya ya, Telkom, kita seharusnya nggak usah khawatir. Karena apa ya, pemerintah kan pengennya dividennya besar ya, nggak mungkin lah dengan ingin dividen besar terus kemudian perusahaannya itu dibuat agar pendapatannya turun, labanya turun, akhirnya dividennya juga turun kan. Jadi pasti nanti akan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mempermudah, terutama untuk perusahaan-perusahaan BUMN untuk menggapai kinerjanya yang lebih bagus ya. Nah, ini rekomendasi untuk saham-saham yang bisa naik ya di tahun 2025 ini ada Antam, kemudian BNI, BRI, Bank Mandiri, BRIS, PTBA, dan Telkom. Nah, ini lumayan nih teman-teman. Ini targetnya aja untuk PTBA bisa sampai 2.790 ya. Telkom 2.770. Ini macam-macam ini targetnya ini. Apalagi kalau kita lihat di ini ya. Telkom ini masih tertekan nih ya. Telkom masih tertekan. Tapi harganya udah mulai naik sebenarnya ya. Terendah itu di 11 November kemarin di 2.540. Sekarang udah naik 100 poin ya sebenarnya. Nah, ini Telkom ini kan dividennya sekitar bulan Juni dan Mei ya. Juni atau Mei. Kemungkinan tahun ini mungkin di bulan Mei ya, kalau dia dividennya 178 aja ya, dianggap sama dengan harga Telkom yang sekarang 178 dibagi berapa itu, 2660, udah 6,6% teman-teman Telkom. Nah, kalau BRI itu dividennya berapa itu,
Dividennya berapa ini? 135 ditambah ya, tahun kemarin 319 ya. Tahun kemarin 319, anggap aja sama ya, 319 dibagi harga yang sekarang 4220, 7,5%. Wih, mantap ini. Jadi kita nggak usah khawatir ya teman-teman ya, nggak usah terlalu khawatir kebijakan ini nanti akan membuat dividen itu turun ya. Memang ya mungkin ada terpengaruh lah, operasional tuh ada terpengaruh. Cuma kalau pemerintah membuat kebijakan tambahan yang mempermudah untuk transaksi dolar ya, mungkin kerugian-kerugian itu bisa diantisipasi, dan saya yakin itu tetap akan dibuat lah seperti itu, karena kan nggak mungkin pemerintah membiarkan perusahaannya jadi rugi, dan itu nanti imbasnya juga ke pemerintah sendiri. Jadi itu ya pendapat saya teman-teman. Jadi kebijakan DHI kita tunggu aja, dan kita justru kalau misalnya ada koreksi saham-saham yang dividennya bagus ya, kita siap-siap masuk lah. Yang penting kita fokus aja di jumlah lotnya saja. Nah, jumlah lotnya ketika saham itu turun kita masuk, ketika saham itu turun kita masuk. Dan nanti ketika dia mau bagi dividen, wah kita udah punya jumlah lot yang besar. Nah ketika bagi dividen ya kita dapatnya lumayan gede. Jadi itu, dan kita santai ya, nggak usah terlalu pusing ya. Nggak usah mikirin trading, scalping yang bikin waktu kita banyak tersita di situ, dan ujung-ujungnya juga nanti malah rugi ya. Ternyata setelah mungkin tiap hari kita trading ya, scalping, jual beli, cut loss, take profit dan lain-lain. Setelah dikalkulasi sampai 1 bulan, ujung-ujungnya kita malah rugi. Ya akhirnya kita sendiri yang susah lah ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar dan rutin ya, dan potensi kedepannya juga masih bagus. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung. Biayanya murah aja ya, untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman bisa request saham, bisa bedah portofolio juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.